Lanjut. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kita mulai saja sambil menunggu yang lain Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang lain nanti pada mau ikut Zoom. Jadi untuk sebelum kita mulai kegiatan kita sore ini, kita berdoa terlebih dahulu agar dalam kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar sehingga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan Pak Joni dipimpin dulu doanya. Baik Pak, izin Pak. Baik, mari rekan-rekan sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, sore hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Joni sudah memimpin doa. Oke, baiklah Bapak Ibu. Di sini
kegiatan kita hari ini yaitu refleksi aksi nyata, praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, seperti biasa, kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya. Terus menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand jika ingin berbicara. Oke, kita lanjut. Sini Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah Bapak Ibu dapat melakukan refleksi selama aksi nyata. Yang kedua yaitu Bapak Ibu dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakannya pada murid. Itu untuk tujuan kita sesi kali ini Bapak Ibu. Nah, ini masih ingat kemarin Bapak Ibu di modul sebelumnya apa, terus apa, sekarang apa di framework Borton. Jadi di sini Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dari framework Borton ini? Di materi kita yang lalu. Aduh, kok lemot ini, error ya. Lagi juga. Enggak. Tadi error baru ini. Ini Bapak Ibu ada Word. Jadi di sini yang pertama, apa pengalaman Bapak Ibu yang didapat saat melakukan aksi nyata? Ceritakan. Nah, di sini Bapak Ibu silakan ceritakan apa yang sudah Bapak Ibu dapat dari kegiatan ini pada saat melakukan aksi nyata. Silakan, di sini diminta pesertanya menceritakan apa yang sudah didapat dari kegiatan ini dalam melakukan aksi nyata. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau menceritakan lebih dulu? Sambil saya mengabsen. Silakan, mungkin Pak Puji. Halo. Cek Pak Puji. Pak Wariman. Halo. Siap, Pak. Oke, silakan Pak Wariman bercerita dulu tentang apa pengalaman Bapak yang didapat saat melakukan aksi nyata yang kemarin. Ayo Pak Joni bisa. Yo, silakan Pak Joni Pak Nisi. Joni dulu. Kok Pak Joni dulu loh ini nih. Iya, nanti saya nambah-nambah.
Nggih Pak, monggo tak kulorin mboten napa. Oke, Oke. siap Pak, saya akan merefleksikan dari apa yang telah saya peroleh dari kegiatan aksi nyata kemarin. Di sini what apa Pak ya? Apa. Iya. Jadi dari modul yang telah kita pelajari kemarin dari 2.1 sampai 2.5, di situ kami telah mempelajari yang membuat saya itu mengerti cara melakukan proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Dimulai dengan mempertimbangkan gaya mengajar yang akan mempengaruhi pada proses pembelajaran itu sendiri. Selain itu saya juga harus mempertimbangkan tujuan akhir suatu pembelajaran, menyusun langkah-langkahnya Pak, agar siswa itu senang dalam melakukan kegiatan pembelajaran PJOK. Selain itu juga saya harus memberikan asesmen, memulai asesmen setelah pembelajaran. Yang dengan situ nanti saya bisa mengetahui seberapa berdampak pembelajaran yang sudah saya lakukan. Nah, semua itu terjadi salah satu pertimbangan dalam memfasilitasi proses pembelajaran siswa dan membuat siswa merasa senang, Pak, dari hasil capaian pembelajaran itu. Itu tentang apa, Pak? Di sini SWOT. Ya. SWOT. Nah, di sini saya dalam pembelajaran itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu meliputi diferensi proses, konten, seperti itu, yang mengacu pada pendekatan maupun model pembelajaran yang digunakan. Di sini diferensial konten dengan menyediakan konten belajar yang mana disesuaikan dengan profil belajar dan kemampuan dasar diri, Pak. Diferensiasi produk, di sini juga saya mempelajari yang sifatnya itu kebebasan maupun yang sifatnya challenge dalam praktek. Yang mana penting untuk memberikan keleluasan kepada murid untuk berekspresi dan berkreasi dengan mengakomodir void, choice, dan ownership. Terus berikutnya melakukan modifikasi sarana dan prasarana. Di sini saya juga selain memodifikasi sarana prasarana juga kadang memberikan aturan yang dimodifikasi agar siswa itu bisa mengikuti pembelajaran PJOK. Dengan aturan yang berlaku yang internasional maupun nasional kadang sulit untuk diikuti atau tidak sesuai dengan keadaan atau sarana prasarana di sekolah. Jadi hal itu menjadi penting, Pak, karena di tengah keterbatasan itu saya harus bisa kreatif dan inovatif dalam PJOK. Terus di sini saya juga selain dari proses tadi saya juga ada proses penilaian, Pak. Di sini ada penilaian sumatif, ada formatif yang saya lakukan secara holistik. Yang mana dari efek-efek itu yang saya nilai adalah aspek afektifnya, dari kognitifnya, dan juga keterampilannya atau psikomotor. Nah, di situ nanti khusus untuk psikomotor, saya fokus pada keterampilan belajar yang langsung saya ujikan, saya tes langsung pada peserta didik. Sedangkan untuk tes tertulis mereka menjawab dengan mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Itu untuk SWOT. Awat. Saya melaksanakan pembelajaran yang bermakna dengan mengembangkan kemajuan belajar keterampilan gerak peserta didik dengan mengembangkan konten, Pak, menggunakan pemrograman dan pentahapan tugas dalam rangka peningkatan keterampilan. Di sini menjaga peserta didik untuk tetap fokus pada tugas belajar dan juga memotivasi mereka dengan konsep umpan balik. Nah, di sini saya memberikan variasi pembelajaran yang tadinya saya cuma seperti itu aja atau membosankan. Saya harus memvariasikan pembelajaran agar siswa itu jadi senang dalam pembelajaran. Terus saya juga meningkatkan efektivitas, yaitu proses pembelajaran dengan menggunakan strategi mengajar instruksional dan strategi mengajar non-instruksional. Kita menggunakan model pendekatan, yaitu metode atau gaya mengajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar siswa. Saya tidak harus komando terus, nggak nyuruh-nyuruh terus, saya juga harus memberikan kesempatan untuk peserta didik untuk berperan aktif dalam melakukan pembelajaran, yaitu dengan tanya jawab dan lain-lainnya. Nah, di sini saya juga sudah menerapkan bagaimana siswa itu harus
berusaha untuk memprogram sebuah perlombaan. Jadi walaupun itu perlombaan yang kecil, walaupun perlombaan kecil seperti main kasti, jadi mereka itu kalau ada beberapa tim bisa memberikan skema, membuat skema dalam perlombaan, dan itu menentukan yang kesalahan atau pelanggaran maupun yang disahkan dalam permainan itu sendiri. Jadi nanti siswa itu berperan menjadi pelaku yang secara bergantian dengan kelompok lainnya, seperti itu. Itu dalam NOWAT-nya, yaitu dalam proses permainannya saya coba anak-anak itu untuk bisa mengkoordinir sebuah acara pertandingan, gitu, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke, terima kasih Pak Joni. Jadi ya seperti itu ya. Jadi apa yang kita pelajari coba kita terapkan di sekolah. Di jenis kayak SEM kemarin kan kita coba diterapkan ke peserta didik kita. Gitu. Oke, terima kasih Pak Joni. Selanjutnya coba Pak Wariman, silakan Pak Wariman. Halo. Pak Puji, Pak Wariman. Halo. Halo. Cek, cek. Cek, Pak Dio, cek. Pak Dio. Ya Pak, masuk Pak. Barusan dari belakang Pak. Yo, coba Pak Dio dulu. Gimana? Coba apa pengalaman Bapak tentang apa yang didapat saat melakukan aksi nyata? Ceritakan. Jadi bagaimana perasaan Pak Dio dan tindakan yang dilakukan dalam pengajaran? Itu di word-nya, word, so what, dan no word. Silakan Pak Dio. Oke Pak, baik Pak. Sedikit ingin bercerita Pak ya. Kemarin kan perasaan saya kan ya baru pertama kali sih, kedua kali ini buat video pembelajaran. Jadi kemarin tuh agak gemetaran lah Pak, karena ada step-step di RPP itu yang ketinggalan Pak. Jadi kemarin itu 4 kali ngambil video Pak, baru yang bisa diunggah Pak. Karena yang pertama itu doa aja sampai lupa saya Pak. Mimpin doa itu sampai lupa. Terus itu yang kedua itu ya banyak lah Pak kekurangan. Terus juga ya memang anak-anak di sini kan cara bicara mereka kan agak-agak liar Pak. Jadi ya adalah beberapa kata yang kurang pantas terucap kemarin tuh Pak. Jadi langsung ya itulah Pak yang kendala kemarin tuh Pak. Ya cara bicara anak yang kurang dikondisikan, sama ada beberapa step yang ketinggalan juga yang lupa saya laksanakan Pak. Mungkin itu aja Pak yang bisa dapat saya ceritakan Pak. Oke, itu di ini pengalaman. Jadi kan kita melakukan pengajaran apa sih, analisis dari kegiatan yang dilakukan. Jadi seperti itu. Mungkin selanjutnya kan kita akan memberikan pelajaran pada peserta didik itu mungkin akan lebih diperbaiki lagi programnya. Jadi minimal kan kita sebelum ngajar, seandainya apa yang akan kita ajarkan udah kita programkan, mudah-mudahan kan berjalan dengan baik sesuai dengan program. Jadi yang perlu kita itu seperti kalau mau ngajar itu ada RPP-nya dulu. Jadi dengan petunjuk-petunjuk dari RPP kan sehingga program pembelajaran kita itu dapat berjalan dengan lancar. Jadi enggak asal kita ngajarnya. Seperti itu. Jadi ya mungkin kayak contoh buat video pembelajaran itu kan ya kadangkala
tidak terduga hal-hal yang tidak kita inginkan itu muncul di situ. Sementara kalau kita mau ini kan harus ngulang lagi. Jadi memang harus betul-betul dipersiapkan, dikondisikan dulu sebelum kita ini melakukan membuat video itu kan. Jadi sebelumnya kondisikan dulu peserta didiknya, terus dari RPP-nya sesuai petunjuk dari RPP itu yang kita laksanakan, sehingga program kita video kita yang kita buat itu akan lebih baik jika kalau sebelum kita melakukan kegiatan itu kita programnya sudah siap. Jadi sebelum kita rekam videonya, jadi peserta didiknya sudah kita kondisikan dulu, minimal ya diinstruksikan dulu lah, kita ini membuat video, kita buat sebaik mungkin, sehingga mungkin hal-hal yang nyeleneh tidak terjadi di situ. Itu Pak Dio. Oke, terima Ya Pak, kasih. kemarin kan udah tak sampaikan anak. Nah, kita kan mau ngambil video, kata saya, untuk tugas Bapak. Iya Pak, perkara kesandung dikit aja langsung kata-kata kasar itu yang keluar Pak kemarin tuh Pak. Paling cuma kesandung dikit. Ya namanya kesandung ya, omongan Dipotong. kaget. Dipotong Pak Dio. Siap Pak. Oke. Sini ada Bu Dwi. Gimana kabarnya Bu Dwi? Halo Bu Dwi. Halo. Cek Bu Dwi. Halo Pak. Iya Pak. Pak Puji. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ya begitu habis luring kayaknya nggak ada kabar lagi. Siapa Pak? Bu Dwi ini. Oke, sekarang Bu Dwi coba ceritakan pengalamannya tentang apa yang didapat saat melakukan aksi nyata. Jadi ceritakan bagaimana perasaan Bu Dwi dan tindakan apa yang dilakukan dalam pengajaran. Coba ceritakan Bu Aksinya. Dwi. Ya kalau pengalamannya nyatanya Pak, gimana ya? Cek lah Pak. Ngajar terus di video ya kayak gemar gitu loh Pak. Itu Pak. Halo. Kok suaranya putus-putus? Ya. Sinyalnya loh Pak, sinyal. Oh ya, dilanjut Bu Dwi. Aksi nyata ya kayak gitu Pak ceritanya ya. Gimana ya Pak ya? Ya, Gemeter gimana lah. pengalaman Bu Dwi lah tentang buat video pembelajaran aksi nyata itu. Ya Jadi mungkin biasanya kita ngajar tuh biasa itu Pak ya, nggak ada rasa gemeter bagaimana. Beda memang kalau waktu di video diapain itu malah seakan tuh nggak kayak nyata, kayak misalkan dibuat-buat gitu loh Pak, nggak santai. Gemeteran lah, kadang ada yang Ngambil lupa. Iya. Ngambil pembelajaran apa kemarin Bu Dwi? Ya olahraga toh Pak. Iya, olahraganya apa? Oh kemarin Hah? apa ya itu bola Pak, bola menendang bola dia, Oh, permainan bola besar, bola kaki. bola kaki.
Jadi setelah Bu Dwi melakukan pengajaran, apa yang Bu Dwi analisis dari kegiatan yang dilakukan itu, Bu Dwi? Ternyata Bu Dwi terlempar. Waduh, udah keluar Bu Dwi ini. Memang jauh ya Bu Dwi ini. Susah sinyalnya. Oke, Pak Wariman. Cek Pak Wariman. Halo. Pak Wariman. Cek Pak Wariman. Halo. Pak Puji mana Pak Puji? Halo. Mana orang-orang ini? Pak Puji. Cek Pak Puji. Pak Wariman. Halo. Halo Pak Wariman. Kita obrolin aja Pak Dio. Gimana Pak John? Kita ngobrol sambil nunggu Pak Wariman, Pak Puji siap. Lagi merancang kata-kata. Siap. Pak Puji kemana Pak Puji? Pak Puji langgeng. Hei. Apa yang Pak Dio renungkan dalam pembelajaran kemarin? Pak John? Apa yang direnungkan waktu mengambil aksi nyata kemarin? Ya gimana ya? Ya anak-anak juga udah tak kondisikan kemarin tuh. Siap bantu Bapak? Siap Pak. Awal-awalnya normal aja Pak. Waktu pertengahan itu ya awal itu saya lupa ngeblank. Kita lihat doa ini udah apa belum? Ingat saya udah kayak belum. Lanjut aja lah kata saya. Nah, di pertengahan ada anak berlari. Apa namanya kan kemarin ngambil lari jarak pendek. Nah, yang tukang megang timernya itu kesandung. Langsung kata-kata yang nggak pantas dikeluarin. Waduh, kata saya. Itu hal yang bagus sebenarnya Pak. Itu memotivasi sampean untuk lebih mengajarkan sesuatu hal yang baik pada anak. Itu harus ada momen itu Pak. Setelah itu sampai nasihati, sampai beritahu masukan. Nah itu hal yang bagus sebenarnya, bukan sebuah masalah itu Pak. Oh. Dengan kayak gitu kan kelihatan nanti kamu itu Pak Dio itu sabar nggak? Bukan diamuk-amuk. Karena kalau terbakar tanpa adanya api itu nggak mungkin Pak. Nah, gitu tadi harus ada masalah dulu baru kita selesaikan. Kalau kita nggak ada masalah nggak perlu kita ngajar Pak. Iya, dengan adanya masalah kan akhirnya kita bisa menemukan untuk penyelesaian masalahnya. Nah itu betul. Iya Pak, siapa? Apalagi Pak yang dirasakan kemarin Pak? Yang ya pertama tuh ya kalau dari Dewan Guru ya dukung, kemarin minta tolong untuk anak dikondisikan karena kan pakai halaman sekolahan. Tapi ada beberapa anak yang ya SMP tapi kan agak ini terlalu aktif Pak. Jadi bolak-balik ke kamar mandi. Kebetulan juga lapangan itu kan dekat kamar mandi. Malah nyanyi teriak-teriak. Wah, udah muridnya banyak ya.
Kalau murid alhamdulillah 300, Pak. Mantap. Dipelototin, nggak tahu dipelototin. Jangan Dikasih dipelototin, kode, Pak, nggak dicolok ngasih aja kode. matanya. Jangan dipelototin, Pak. Ya Ya waktu itu nggak kan ngerti. Ya ya sebenarnya nggak Pak ngerti Dio itu rupanya. walaupun melotot aja matanya tetap kecil. Ada trik yang lebih baik daripada melotot, Pak. Gimana itu Pak John? Colok. Didekatin, dirayu, Pak, bikin dia tersipu malu. Nah, di situ kan ada perubahan. Iya, iya kebetulan juga kan dari kelas lain itu Pak. Jadi tak kasih kode kok nggak ini dipelototin, nggak ini. Kalau yang praktek ayolah ini bukan kelas 9 lagi kata saya. Jadi apa yang Pak Dio lakukan setelah mengetahui kejadian seperti itu, Pak Dio? Ya kemarin saya mikir, ini tag pertama udah nyampe setengah perjalanan, doa lupa. Baru yang megang kamera ngomong, Pak kayaknya kita ada kesalahan nggak Pak? Kesalahan apa Bu? Katanya. Bapak tadi udah doa apa belum? Udah kata saya. Belum, Bapak belum doa. Kami ulangin lagi video. Oh iya nggak ada doa. Ulang lagi. Ulang lagi buat video. Ulang lagi. Video kedua itu ya ketemu sama anak yang kesandung itu tadi megang timer, kesandung berkata kotor. Ulang lagi. Temu ini lagi ketiganya, anak ke kamar mandi nyanyi-nyanyi, teriak-teriak. Waduh kata saya, ini kacau ini. Ulang lagi, keempat baru kemarin bisa diunggah itu Pak. Tapi itu hal-hal yang bagus menurut saya, Pak. Dari permasalahan itu, dari kekurangan sampean, ada umpan balik dari rekan sejawat, Pak. Mengingatkan dan lain-lainnya. Jadi hal itu emang alamiah, artinya itu suatu hal yang harus muncul di dalam situ. Mungkin kalau sampean nggak ada kesalahan, teman sampean nggak ada umpan balik gitu, Pak. Iya benar Pak. Dan juga Pak Dio itu kalau sampai 10 kali ngulang kan akan lebih matang lagi tuh materi. Nah benar, jadi hafal. Radionya hafal cara mengajar, gurunya ngikut-ngikut sama karena dia harus ngoreksi sampean. Itu hal yang bagus sebenarnya. Karena dengan guru lain itu mengoreksi sampean berarti dia juga paham akan apa yang Anda lakukan. Nah, dengan situ secara nggak langsung sampai mengajarkan kepada rekannya, Pak. Itu hal yang baik, itu aksi nyata yang baik. Tapi memang kalau kita tampilkan itu hal yang buruk, tapi kalau untuk proses pembelajaran itu hal yang baik. Iya, Pak. Bermacam-macam pengalaman kan. Di saat kita ini lagi nanti ada tugas buat video lagi, kita kan udah antisipasi. Iya, Pak. Siap, Pak. Itu untuk jadikan pengalaman itu bab akan menuju lebih baik itu harus ada pengalaman buruk dulu. Iya, Pak. Harus ada pemicunya, Pak, pemantik dari suatu hal yang baik bagaimana, nggak ucuk-ucuk langsung baik, Pak ya, karena baik juga dinilai dari yang buruk dulu, Pak ya. Ya, mana rekan-rekan yang mau sumbangsi ini, gimana? Silakan, kita acaranya ngobrol-ngobrol hari ini tentang pengalaman. Refleksi tentang kegiatan kita kemarin, ngobrol aja, ngobrol bebas. Tapi refleksi kegiatan aksi nyata kemarin. Ayo, mana yang lain? Perasaannya apa Pak kemarin Pak? Lupa aku tadi perasaannya Pak Dio waktu dia ngambil aksi nyata terjadi hal itu Pak. Kecewa, apa senang, apa hal yang pembelajaran yang gimana gitu Pak? Kalau kecewa enggak Pak. Ya, biasa aja sih, tapi kalau mau diunggah ya kayak kurang pantas lah. Lebih baik kayak ulang lagi. Kok perasaan biasa aja sih Pak. Jadi kan ada perasaan tersendiri kan, apa yang Anda rasakan Pak dalam pembatas nyata itu? Ya kalau marah ya pasti ada Pak. Marah itu sebenarnya kalau di pembelajaran nggak boleh marah, makanya tadi 5S tadi, senyum, sapa, apa lagi ya Pak? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah itu guru juga jadi marah-marah, jebel. Marahnya nggak apa-apa Pak Dio, tapi jangan masukin videonya. Itu sebuah perasaan yang langsung itu video itu walaupun bagus kan ya belum tentu sekali jadi, udah berkali-kali mengulang, udah disetting lagi, ya begitulah rasanya kalau kita pembelajaran kita memang seperti diawasi gitu. Iya Pak.
padahal cuma teman sendiri kan yang ngawasi sambil ngambil video. Sampai Iya bener tuh, Pak. grogi-grogi Cuma dia. satu orang, Pak. Sampai juga terbalik dia. Susah ngomong ya. Diawasi satu guru langsung hilang buyar semua. Tapi ada pengalaman berharga Pak di dalam kita waktu kita dilihat orang lain dalam mengajar. Kalau siswa kan dia masih di bawah, artinya masih di bawah kita lah ya, kita pede aja ya. Tapi kalau udah pengawas, kepala sekolah itu ada tantangan tersendiri emang kadang. Itu nanti kan buat video dengan teman sejawat, itu nanti kan buat video lagi itu nanti. Jadi kita buat project. Jadi bikin satu pembelajaran yang kita presentasikan dengan teman sejawat. Nah ini yang agak apa ya dalam membangun komunitas tadi ini yang paling ini sih, karena Iya, dalam untuk mengumpulkan rekan-rekan itu tuh dengan kesibukannya mengajar tuh kadang ya meminta waktu sebentar itu. Waktu sebentar kan ngomong ini aja sama kepala sekolah. Kalau kepala sekolah yang sudah nyuruh, nggak bisa nolak lagi deh orang itu. Iya. Kan di situ nanti kamu kalau mau bagus memang biar terasa itu kegiatan itu lebih efektif, kayaknya memang ada apa sambutan dari kepala sekolah gitu. Kembali lagi Pak, barusan nimbang. Nimbang duit ya Pak Wariman. Ya, mendengar terakhir dari Pak Dio, saya tadi pagi barusan juga durasi yang 30 menit itu. Kebetulan jam-jam itu memang jam kelas 1 pulang. Sudah giliran mau penutupan, artinya dengan berdoa, ya namanya anak-anak kelas 1 kan. Nah ya pada lari dan sebagainya. Sama dengan Pak Dio, akhirnya tak lihat juga kurang pas. Akhirnya bisa sampai ngulang 3 kali kalau nggak salah. Cuman mungkin belum dikirim sama Pak Rizky, apa benar apa enggak itu nanti. Artinya tetap saya artinya patuh untuk melaksanakan hal itu. Artinya misalnya kurang benernya mungkin nanti ya bisa dibenahi bersama, kurang lebihnya seperti itu. Terus pengalaman aksi nyata saya yang selama ini hampir sama yang disampaikan dengan Pak Joni. Jadi ketika di jam-jam praktek olahraga keluar dari ruangan itu, misalnya saya mau menyampaikan dalam permainan lokomotor, non-lokomotor, manipulatif dalam arti permainan bola kecil. Kelihatannya sudah sangat bosan kalau kita lakukan dengan permainan kasti. Namun awal pasti kita melakukan pemanasan dalam arti supaya melemaskan otot yang kaku menjadi lemas supaya tidak terjadi cedera. Nah setelah itu saya memodifikasi dengan kayak sejenis permainan di dalam pemanasan. Contohnya misalnya saya punya inisiatif memodifikasi dengan saya pribadi, karena memang apapun ya harus kreatif. Saya membuat baliho bulat yang saya buat dari pagi. Memang saya lihat fasilitasnya kurang memenuhi syarat, tapi tidak menutup kemungkinan bisa saya lakukan supaya anak tidak bosan. Saya dari bambu itu saya bikin bulat ya semampu saya untuk kegiatan pemanasan supaya tidak jenuh dan tidak bosan. Setelah saya lakukan ternyata anak itu awalnya kesulitan, setelah mengetahui yang tangan direntangkan dimasukkan ke leher, bisa pindah ke kanan, dan kembali lagi ke kiri. Ternyata anak itu menjadi senang. Dengan pemanasan akhirnya
seperti kayak memakan waktu, maunya terus dengan pemanasan seperti itu. Itu pola karena kejenuhan yang selalu gelengkan kepala dan sebagainya. Dengan kreativitas modifikasi ternyata sangat luar biasa, sangat menyenangkan. Itu aksi nyata yang saya berikan dengan ala kadarnya, memodifikasi alat tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan dengan aksi nyata seperti itu, Pak Fasilitator. Pengalamannya seperti itu. Terima kasih. Mic-nya Pak Juki. Jadi ya seperti itulah. Jadi kan dari beberapa peserta ini kan jadi pengalamannya berbeda-beda. Pengalaman yang didapat, pengalaman waktu melakukan kegiatan. Jadi mungkin untuk selanjutnya kan kayak kita membuat video, jadi bagaimana untuk sebaik mungkin tidak cukup mengulang, tidak cukup sekali 2 kali ngulang. Ya, kalau sama Pak Dio hampir sama, maunya aduh ya ampun kok seperti ini, udah capek, udah begini, ya ampun, namanya anak-anak. Ya benar kata Pak Dio, maunya memang mau marah seperti apa, tidak marah kita memang harus maklum, namanya anak-anak dan sebelumnya tidak diberi pengertian untuk hal seperti ini. Jadi ya tidak masalah walaupun berulang kali sampai 10 kali, namanya itu tugas kita seperti itu. Iya, ya. Ya, itulah. Jadi istilah di sini kita berbagi pengalaman seperti Pak Dio tadi, seperti itu yang ditemuinya. Jadi ada permasalahan di waktu pembelajaran itu kan kita buat video itu. Jadi seandainya itu tidak membuat video, mungkin ya kita cuek-cuek aja kan dengan permasalahan itu. Dengan adanya kita mau bikin video, terus mau kita unggah. Jadi akhirnya kan ada permasalahan-permasalahan seperti itu kan jadi beban pikiran. Akhirnya kita harus ngulang lagi. Jadi seperti itulah. Itu tujuan kita itu. Jadi berarti kan membuat pembelajaran. Walaupun yang kayak mereka yang di YouTube itu kan belum tentu sekali 2 kali langsung jadi itu. Mungkin udah berkali-kali baru kelihatan bagus. Ya seperti itulah Bapak Ibu juga. Jadi dengan kayak gitu kan mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi kita bisa mengambil pengalamannya sehingga kedepannya akan lebih baik dari yang tadi. Jadi seperti itu. Jadi kalau kayak Pak Joni mungkin juga waktu membuat video ada juga kendala, ada juga permasalahan. Sama dengan Pak Dio gitu juga. Jadi dengan kayak gitu kan tahu kita bagaimana sih waktu kita ngajar, waktu diawasi, padahal itu kan cuman teman sejawat, cuman video kan. Kita sudah grogi. Betul Pak. Jadi padahal teman sejawat itu kan bukan ngawasin, kita minta tolong buat divideokan kegiatan kita itu. Kadang kita meminta tolong itu kan selonggarnya namanya minta tolong. Nanti misalnya contohnya kayak saya tadi, misalnya Bu Ita, nanti tolong ya saya divideokan. Nanti ya Pak, karena saya masih ngajar di kelas 1, oke, nggak masalah. Jadi saya nunggu untuk mempersiapkan hal itu, yang memvideokan saya sampai keluar keringet banyak, kok belum keluar ya, sampai anak sudah terjemur. Akhirnya anak itu capek juga kan, ya udah istirahat dulu, nunggu Bu Ita nanti ya.
Nah, setelah selesai setengah 10 baru baris lagi, baru kita laksanakan. Karena yang punya waktu hanya satu Ibu Guru Tita itu, yang lain kan rasanya sungkan mau minta tolong, dan anak itu yang sangat luar biasa, tidak pernah membantah ketika disuruh sama yang lain gitu ceritanya, Pak. Pengalaman luar biasa itu, Pak. Kolaborasi, Pak, namanya itu, Pak. Kalau Walaupun kayak semua satu-satu, Pak. kayak Pak Joni kan enak bisa minta tolong murid itulah yang video kan. Ya kalau SMP ya, Pak. Tapi kita harus berkolaborasi kadang, Pak. Kita nggak bisa harus sama siswa terus. Kadang kita harus menjalin hubungan baik dengan rekan sejawat lainnya. Makanya kita harus dikasih apa ya? Dikasih tantangan untuk bagaimana memanfaatkan aset sekolah seperti rekan sejawat, ya gitu kan, untuk bantu kita. Itu ketika daripada kita harus nunggu, udah tuh anaknya udah kecapean, yang video belum ada, yang penting suruh anak murid aja dulu. Kalau itu menurut saya cuman sebatas kalau dari pembelajar tuh bahasa komunikasi kita dengan rekan sejawat. Biar terciptanya kolaborasi walaupun. Alhamdulillah Pak Joni, untuk selama ini setelah dari Baradato atau sudah melakukan Zoom ini, saya pernah menyampaikan ke Dewan Guru yang lain, minta tolong hargai saya. Ketika memang siswa saya di jam-jam olahraga, dengan sekali-kali Dewan Guru yang lain, bukan berarti olahraga itu tidak penting, terus enak disuruh-suruh. Kan sering sekali saya ketahui bahwa Dewan Guru yang lain ketika ada jam olahraga baik kelas 5 maupun kelas 6, sering sekali guru itu menemuin saya minta tolong Pak ya 2 anak itu tak suruh beli aqua. Selama itu oke, saya selalu punya kebijakan. Cuman untuk selama ini saya mohon jangan sampai ketika ada jam olahraga Dewan Guru yang lain menyuruh siswa saya untuk disuruh kemanapun. Saya mohon dengan hormat. Alhamdulillah sampai saat ini untuk guru yang lain juga menghargai dan menghormati saya. Itu ada kelebihannya seperti itu. Betul itu, Pak. Betul itu, Pak. Tapi alhamdulillah itu ya. Waktu istirahat Pak yang dipakai Pak ya. Betul ya. Kalau masih jam ya. Ya itu masih syukur-syukur itu Pak Wariman. Orang masih pamit dulu sama Pak Wariman. Kadang-kala memang nggak pamit sama guru olahraganya. Tiba-tiba anak dipanggil aja disuruh. Nah itu. Ya ada Pak, ada yang seperti itu. Makanya akhirnya saya guru yang paling tua sendiri udah seperti itu ya. Itu Pak, iya benar sama Pak. Itu pengalaman saya juga. Jadi saat saya mau menuntaskan materi pembelajaran yang harusnya disampaikan ke anak, ternyata kok ada guru yang kayak menganggap olahraga itu kayak cuman mata pelajaran main-main yang betul, iya. Comot bisa diambil. Ternyata pembelajaran penjelasan ini juga kan punya target tujuan pembelajaran. Jadi kalau siswa itu nggak tercapai, bagaimana kalau cuman ini? Makanya kadang yang rekan-rekan lain itu harus memahami juga sama dengan pelajaran mereka yang di dalam kelas gitu. Ya. Memang selama ini kan pembelajaran PJOK ini dianggap pembelajaran tidak penting. Ya, itu pernah Pak malah menyampaikan ke saya, tapi orangnya sekarang udah pensiun. Terus bahkan sekarang setelah pensiun amit cabang bayi ya, artinya jangan diterus sama kita. Punya kebutaan tidak bisa melihat tapi jiwa raga sehat, tapi untuk saat ini tidak bisa melihat. Artinya pernah itu karena sebagai satu letting kalau nggak salah pernah menyampaikan di depan saya bahwa olahraga tidak penting. Jangan bilang tidak penting Bu. Kalau di wali kelas pelajaran matematika, IPA, dan sebagainya, ketika dia tidak sehat, kira-kira bisa nggak menerima pelajaran sampean? Saya sampaikan seperti itu, artinya saya memang waktu itu langsung marah. Di kantor saya sampaikan seperti itu.
karena dia langsung poin kalau pelajaran olahraga tidak penting. Ya kalau saya pribadi kesehatan sangat luar biasa pentingnya, seperti itu. Pokoknya pernah debat lah Pak yang jelas. Iya, iya. Ya, itulah makanya ya mudah-mudahan kan karena dengan ada kegiatan-kegiatan kita ini biar orang itu tidak memandang kita itu seperti pelajaran tidak penting gitu. Itulah gunanya kita ada kegiatan seperti ini. Jadi kan untuk meningkatkan kompetensi kita lagi, untuk merubah cara pola ajar kita kan sehingga mereka itu bisa menganggap bahwa pembelajaran PJOK itu jangan pernah lagi dikatakan pembelajaran tidak penting. Nah, kalau memang pembelajaran tidak penting, coba guru yang ngomong itu suruh dia yang ngajar dulu. Seperti itu. Betul Pak. Iya, kita umpama kayak SD nih, umpama guru PJOK ngajar kelas bisa kok. Bisa Tapi Pak. orang guru kelas belum tentu kalau untuk pembelajaran PJOK. Bisa. Orang kalau pendapat sebenarnya orang kecil punya pendapat. Kalau misalnya pemerintah tidak menghilangkan dari SBO, dari SPG, saya rasa kan itu sudah jurusannya positif bahwa di SBO itu asli di bidang olahraga, SPG itu asli menjadi guru kelas aslinya. Jadi rutenya itu jam tepat sekali sebenarnya. Selama ini ya dihilangkan, baru ada STO. Apalagi sekarang peraturannya mau ada lagi, bahkan dari manapun bisa mengajar, bisa menjadi guru sekarang ini. Kalau menurut tanya menteri yang baru ini. Ya, ya. Tenang aja Pak, guru penjas tak bisa tergantikan. Karena tidak semua guru bisa melakukan hal itu. Betul. Kalau dia permainan di lapangan bisa Pak. Mungkin kalau untuk teori prakteknya di mata pelajaran nggak ada. Contoh gini aja Pak, kita di lapangan bisa mengkondisikan ratusan peserta didik. Dengan modal peluit aja peserta didik kita bisa. Setuju saya itu Pak. Tukang parkir kita Pak ya. Iya. Parkir anak orang. Coba kalau guru kelas, belum tentu dia bisa mengkondisikan begitu banyak peserta. Kadang-kadang mengkondisikan satu kelas saja orang susah. Tapi coba kalau guru olahraga, memang biasa di orang lapangan. Jadi ada trik-triknya sendiri. Itu. Ya, alhamdulillah dengan program ini kan yang kita ikutin sebenarnya ini kan program ini kan itu untungnya kita ikut dengan program PKG PJOK ini. Sebenarnya ini kan untuk meningkatkan mutu, meningkatkan kompetensi bagi guru penggerak sebenarnya. Pak Dio, Pak Joni, saya mau nanya dulu nih, sama apa enggak? Kalau saya cermati, guru olahraga ini guru yang sangat sangat disenangi. Dalam arti begini, apa enggak di lembaganya masing-masing. Ketika di jam olahraga, misalnya saya ini sudah lonceng berbunyi atau seruni berbunyi, tapi saya ini belum melangkah dari kantor, artinya belum masuk di kelas. Tapi siswa itu pasti sudah menyusul ke kantor, Pak, pelajarannya olahraga. Itu sama apa enggak kira-kira Pak Joni? Tapi kalau guru kelas saya rasa di kantor sampai setengah jam enggak ada yang nyamperin ke kantor. Betul Pak, betul. Hebatnya guru olahraga itu. Kalau dia galak, tetap disusul sama murid masuk. Pak Dio, iya apa enggak Pak Dio? Tapi kalau bisa di manajemen Pak, jangan anak itu harus praktik terus, artinya itu kita harus punya kesepakatan kelas. Mereka pun senang sebenarnya ya kan. Boleh ngambil alat masuk kelas itu, nanti setelah jam akhir atau akhir kesempatan
permainan kayak gitu. Artinya kita kan nggak melulu di lapangan toh Pak, Konjas itu Ya, kan. ya. Jadi bisa lebih kondusif lagi. Nanti sebelum itu Pak mau praktek atau materi dulu. Nah seperti itu anak-anak menanyakan. Nanti kan ditunggu karena apa? Dia nunggu bolanya Pak. Yang pasti nunggu bolanya. Kalau gurunya enggak. Iya, betul. Kalau zaman masih beling enak Pak Joni. Ya, olahraga. Main bola ya, karena di belakang. Saya di bawah pohon beringin rokok Pak Joni. Meluput Pak ya. Iya. Tapi ketika setelah mengikuti PKG ini, saya rasanya merasa dosa dengan Betul Pak, seperti betul. itu. Iya. Apalagi kalau materi nggak tersampaikan semua Pak ya. Rasanya merasa berdosa, takut efek sampingnya saya ini seperti apa nanti gitu loh. Malu Pak waktu dia ujian tertulis nanti Pak, dia kan nggak pernah dipelajari, kan praktek Iya, terus iya. Baru terasa. Kayak di depan pengawas teman-teman lainnya, oh ternyata ngono kan. Iya. Tapi ya artinya tetap bersyukur Pak Joni walaupun nek cara wong Jawa ini ala kadung ya. Tapi untuk pelajaran misalnya mau OTS dan sebagainya, kayaknya nilai plus itu selalu ada untuk di PJOK. Iya, Waktu saya pribadi koreksi misalnya, ya ternyata artinya nggak jauh amat dengan yang lain gitu loh, tetap masih banyak yang di atas 7 gitu loh. Tapi yang pasti kalau guru olahraga itu banyak PHP Pak. PHP itu pemberi harapan palsu. Ayo kita materi dulu. Sampai waktu nanti ras itu nggak jadi lain. Materi kayak adik kelas ngobrol belum selesai, habis waktunya PHP. Yaudah nanti jam terakhir. Nggak berarti gitu ya. 12 itu Pak. Wah ngamuk-ngamuk Pak anak-anak Pak. Si guru PJOK itu memang harus banyak kelakarnya. Tapi syukur Pak apa ya, emang disenangi sama anak-anak loh Pak, entah apa yang diharapin, mungkin di bola itu lah yang dia tunggu. Tapi mereka bisa sabar dengan kita kasih apresiasi, kita kasih harapan, itu mereka pun jalan apa sesuai yang kita inginkan, itu aja anak-anak itu. Seperti itu. Kalau Pak, Alah wi, apa udan sih nggonamu sih wi? Monggo Bu, Dwi, apa unek-uneknya silakan sampaikan Bu, apa gantian. loh Pak? HTI apa udan toh mlebu metu. Anup sinyal angel loh Pak. Sinyalnya dolan nang sepetelu kene, akeh wifi kene iki lho. Rasa biaya. Pak, saya kan hampir 90% itu guru kelas. Tapi saya memang lebih senang tuh emang guru olahraga jadi sekarang Pak, bukan guru kelas lagi saya senangnya. Oh, Memang sama. Bu Dwi Bener. kelas ya Bu Dwi. Iya Pak, saya 85% guru kelas lah, 90-an lah pokoknya guru kelas. Olahraga bahkan jarang. Tapi sekarang? Salah satu olahraga aja. Makanya tuh saya kayaknya emang jadi guru olahraga Pak, dari guru kelas. Enaknya di mana Bu? Ketawa terus, nggak jengkel Bu ya? Seneng Pak, seneng nggak jengkel apa? ya? Iya jengkel, marah. Guru kelas itu kan beda sama guru olahraga. Kayaknya lebih bahagia di luar loh Pak. Lebih bahagia gimana ya? Kita tuh banyak main bola, main apa bareng temen gitu, bareng anak-anak gitu loh Pak. Banyakin beli kaos Bu, kaos seragam itu dibanyakin satu lemari kalau bisa. Guru olahraga itu satu lemari kaos semua sama training. Iya, Apa ya, Pak? Belum seterusnya udah dapat lagi Pak ya per tahunnya. Iya, tiap tahun dapat itu. Pak Wariman, Ya. berarti kan kebahagiaan Bu Dwi ini banyak di luar. Oh iya. Iya Bu. Pak, bener. Lagi. Enak jadi guru olahraga loh Pak. Sekarang udah saya ngomong sama guru lainnya, pokoknya saya mau jadi guru olahraga. Tetap katanya saya gituin. Yang guru kelas ganti cari guru lain, saya gituin. Emang apa Bu? Enak jadi guru olahraga. Saya gitu. Kan bisa merasakan ya Bu, kayaknya guru itu selalu dekat dengan siswa ya Bu ya. Iya Pak. Dia lebih. Olahraga selalu dipanggil.
selalu dipanggil, selalu, "Senang olahraga apa senang di dalam kelas?" "Olahraga, Bu." Pasti kayak gitu kan, Pak, lebih semangat olahraga anak-anak gitu. Jadi enak kan memang ngajar olahraga, Bu? Iya, Pak. Iya, semenjak jadi PJOK kemarin, training kemarin itu saya lebih suka olahraga ini, guru olahraga. Tapi ya itu Bu, Dwi nggak usah ngeluh ketika Itu fasilitas banyak-banyakin Bu jamnya biar gajinya terlalu banyak. nggak enek pal pasti karo kertasnya diuntel-untel ngono Bu. Apa ya, Pak? Iya. Tapi kayaknya sekolahan nanti mau mandiri karena kakaknya diliput kemarin ya. Iya, ini katanya diliput. Terus kemarin mau ada pembangunan buat apa? Gratis pemerintah. Heeh. Lagi mengajukan proposal, tapi nggak tahu ini katanya sih bulan 12 positif uang itu cair apa bagaimana gitu. Ketua register sini yang ngomong. Lebih semangat lagi aja Bu, kalau bisa sekolah lagi Bu. Ambil UT nggak masalah. Ya ini ada lagi info lagi dari sekolahan, ada biaya kuliah gratis atau bagaimana nanti. Untuk daerah terpencil biasanya itu Bu. Iya. Kemarin operator website seperti itu yang belum S1 nanti ada kuliah gratis apa kuliah gratis lah intinya seperti itu. Itu nanti bakal masuknya negeri juga kan pan swasta. Masuk gimana? Statusnya negeri nanti. Masih negeri. Negeri, Pak. Ya kalau udah bangunan sendiri permanen kayaknya mau bangun sendiri itu sekolah kan nggak nyabang lagi gitu kan. Kalau bangunan sendiri ya kan nggak tahu nanti yang kepala register sini mau berdiri sendiri atau masih cabang nanti. Kami doakan Bu semakin semangat aja jadi guru. Itu masih cabang ya? Cabang, Pak, Kartajaya. Oh. Tapi Ini cabang Bu, ini kan masih banyak mau nyalon DPR Bu, minta Bu sekolahan saya seperti ini gitu. udah, Pak, ini ada pengajuan yang katanya tok viral itu kan kemarin sekolah register. Ya itu, Nanti Pak. setelah Kita jadi mengajukan proposal. Kan sampai wingi tak kirimi pas neng kono. Iya. Iya, Pak, dikirimi terus ketua umbul sini guru-guru suruh datang kumpulan gitu. Deket kok Pak Japa namanya dari sini. Pak Joni udah tahu belum sih HTI itu Pak Joni? Alhamdulillah belum tahu belusukan loh Pak. Aku yo heran aku belusukannya kok lintas terus nek mlebu durung tahu. Nah, kalau mau jadi seorang pemimpin mulai saat ini belusukan dulu biar tahu kondisinya. Waduh Pak, kalau politik nggak nahan Pak, mending yang netral-netral aja. Oh, ya wes. Jangan Pak Joni, kalau masalah politik. Baik-baik nyantai aja yang penting ada. Iya. Nanti giliran kamu nyalon belum tentu Pak Wari mendukung kamu nanti. Oh iya. Lebih baik saya dihargai siswa dan orang tua wali daripada dihujat sama warga apa wilayah. Itu kan dampak positifnya di guru kan itu dihargai sama murid, dihargai sama wali murid itu udah senang benar itu daripada jadi pemimpin akhirnya dihujatin terus nanti. Iya. Saya kan pernah menyampaikan sama Pak Joni ya Pak Joni ya. Udah kalau bisa guru olahraga itu nggak usah menjadi kepala sekolah, jadi guru aja enak. Balik sekolah, pulang dari sekolah ngajar masih bisa bisnis yang lain, dan mekanik kan masih bisa cari uang yang lain. Kalau saya pengen jadi kantor lah Pak, mahal jadi kepala sekolah Pak. Ya kalau kepala sekolah kan
pintunya ditutup terus kalau kepala Pak sekolah Wariman, takut. jadi guru itu masih bisa usaha lain, apalagi jadi kepala sekolah. Kalau kepala sekolah pintunya tutup terus Pak, takut kalau ada wartawan Pak. Itu kalau ada kasus, kalau nggak ada kasus ngapain harus takut? Ada kasus nggak ada kasus, yang namanya wartawan pasti datang Pak. Saya orang 5 di mobil itu orang 5, kalau 50 berarti berapa Pak? Oh 250 kan gitu Pak. Kamu enak ada tempat minta, saya minta sama siapa gitu? Kamu orang aja mau duit, apalagi saya gitu. Akhirnya ketika tidak ngasih, nanya mak ini mak itu. Kasih Pak Wariman, bagi-bagi rezeki. Ya kasih, pokoknya kasih. Ini pengalaman Pak Marzuki. Saya pernah memang menyampaikan sama anak saya. Pokoknya siapapun yang nanya sama Bapak, tanya Bapak di mana, bilang aja nggak ada. Aduh, saya sangat sakit ketika tamu itu ternyata mau nawarin singkong Pak. Anak saya udah terlanjur Bapak nggak ada. Nah itu baru saya nyesel Pak. Nolak rezeki berarti Pak Wariman. Iya itu, makanya udah saya berhenti aja ini. Kirain wartawan yang datang, nggak taunya Iya, nggak orang mau ngasih rezeki nawarin singkong. Ini kayaknya Pak Rizky mau bersuara, Pak. Kasih kesempatan dulu. Oh, mana Pak Rizky? Iya, Pak Rizky mau bersuara. Pak Deyo juga dengerin orang lagi podcast ini, makanya dia nggak ada suara. Entah kemana. Mana Pak Rizky ini? Halo Pak Rizky. Rizky apa ngarit ya? Itulah harapan saya kemarin itu. Mudah-mudahan mungkin sebelum luring kan lagi males-malesan lagi. Harapan saya setelah luring, setelah kegiatan kita bertemu tatap muka, harapan saya pulang dari luring itu dapat semangat ikut kegiatan ini. Ternyata ya sama aja. Pak Marzuki nanya ini Pak Marzuki, bisa nggak ya Pak Marzuki mengusulkan itu yang luring itu kasih uang pulsa 20.000 misalnya gitu, bisa nggak Pak? Yang mana? Yang kita luring ini kan pakai pulsa misalnya. Ya Pak Joni ya. Tatap muka ini. Itu kan ada nanti Pak. Itu kan 150 sebulan. Jadi kamu orang itu kan 3 bulan. Oh ya itu Pak Joni ada Pak Joni. 450 itu. Yang kemana apa yang mana? Ya selama kegiatan ini pokoknya uang pulsa kita itu 150 sebulan. Nanti tapi di akhir kegiatan. Oh gitu. Amin Pak Joni. Amin. Itu ada. Bukan gabung sama yang kemarin ya? Bukan. Duit anggaran kan ngebela aku sih. Sendiri itu 150 sebulan. Kegiatan kita kan 3 bulan. Jadi 450 itu uang pulsanya. Tapi nanti itu setelah selesai kegiatan. Wes Bu Dwi wes tak sampai ini Bu karo Pak Marzuki Bu Dwi. Mas saya telepon apa loh Pak? Ngalah, lu kan neng HTI kan ranek wifi toh. Walaupun mental terus Bu duit tetap ada uang pulsanya itu nanti. Iya. Pokoknya saya nggak pernah ikut, minta aja sama kita Pak Joni. Tetap ada. Ini makanya saya gimana ya ini kayak Bu Yuli nih, luring sudah kita bantu, udah kita usahakan. Ini Zoom Pak, itu kalau bingung saya nih Pak. Ya kalau kita sesama kawan Pak nggak bisa ngomong apa-apa. Kita sesama kawan Pak. Itu yang bisa mengambil kesimpulan, yang punya inisiatif hanya beliau Bapak Marzuki. Kalau kita sesama kawan nggak bisa ngomong apa-apa Pak. Kalau saya sih gampang, mau saya luluskan semua, tapi kan admin kita tahu kegiatan kita, yang enggak itu yang udah dikirimkan absen, kita tatap muka itu
Bu Yuli kan kosong semua sih. Jadi kan saya nanti bingung mau untuk alasan saya apa nanti yang saya sampaikan untuk pas pleno kelulusan itu nanti. Ya kalau harapan kita sih kelas kita bisa lulus semua Pak. Harapannya ini Di sama saat harapan. kayak gini, apa yang bisa saya pertahankan? Ya. Orang yang punya ininya sendiri aja nggak mikirkan untuk kelulusannya. Di situ saya tuh ini beban itu bagi saya, Pak. Sementara harapan saya kemarin kan satu kelas 18 ini bisa lulus semua. Ya Pak. Makanya saya sarankan tugas-tugas itu diselesaikan. Oke, kemarin sebelum luring masih males-malesan di Zoom. Harapan saya setelah luring. Jadi kan saya ada alasan. Ini loh Pak, waktu kemarin orang luring mungkin orang belum yakin. Setelah kegiatan tatap muka, luring, nah baru orang merasakan gimana sih kegiatan itu. Jadi harapan saya setelah luring bisa ngikut terus gitu. Jadi saya masih bisa ada alasan mempertahankan dengan alasan mungkin sebelum luring itu orang itu belum yakin, belum percaya apa sih tujuan kegiatan ini. Nah. Mudah-mudahan Pak untuk sore hari ini Pak, ketika tadi saya mewakili menyampaikan yang 1 bulan dapat 150, kegiatan kita selama 3 bulan kan berarti 450. Mulai sore ini besok ada Zoom, mudah-mudahan kawan itu mau hadir semua Pak. Kalau sudah nggak mau hadir semua banting ya Pak. Oke Pak. Ya bukan. Ketika seperti ini nanti ada yang nggak lulus, saya yang nggak enak, mau diluluskan tapi nggak bisa, itu keputusan sana. Sebabnya ya kita kayak Zoom ini kan dipantau sama admin kita, terus absen itu kan nggak bisa bohong. Terus di kegiatan tatap muka itu kayak Zoom itu kan ada semua hadir nggak hadirnya di situ. Dia punya Bu Yulia itu merah semua. Jadi contohnya kayak saya ini memang orangnya banyak kekurangan Pak, cuman kan saya selalu makmum ikut. Jadi harapannya kalau lulus 80% lah Pak ya. Oh, iya. Pak Jody aja dulu, Pak Jody. Pak Wariman ini tergantung negonya lagi. Aduh, baik. Ya udah Pak, ambil aja uang pulsa Pak. Itu nah, ini yang sebungkus saya Pak Wariman, jadi kan yang penting kan kita kegiatan Zoom, walaupun kita nggak aktif, walaupun cuman namanya aja situ kan berarti kita itu ngikutin gitu. Kalau yang nggak ada sama sekali, nggak ikut sama sekali, kayak di situ di absen di Zoom itu kan pada merah di situ kan, gimana kita mau mempertahankan? Giliran kawannya lulus nanti dia yang lain ada yang nggak lulus, kita yang nggak enak. Saya ini hanya selalu berterima kasih dengan kawan yang ada di PKG ini, terutama ya Pak Rizky, Pak Joni atau yang lain. Ternyata masih banyak yang mau membantu saya di IT dan apapun Pak, itu terutama saya karena untuk pengalaman saya. Iya, artinya kan begini Pak Wariman, walaupun kita nggak bisa apa-apa, kalau memang kita mau berusaha kan banyak jalannya. Kayak Pak Desto itu, kalau dia memang mau usaha, alangkah banyaknya kawan tempat minta tolong. Jadi kan seperti itu. Tapi kalau memang nggak ada usaha sama sekali, itu kayak Pak Desto udah berapa kali tuh tak bilangin tugasnya banyak kan yang belum selesai. Admin udah WA disampaikan terus. Aja loh Pak, disampaikan yang belum selesai bla bla ini gitu Pak, biar paham Pak.
Ya udah saya WA pribadi deh tuh, saya tunjukin tugas-tugasnya yang belum ada 7 lagi itu. Kayak ini kan makanya saya WA di grup itu tes awal itu kapan dia mau melaksanakan kegiatan tes awal itu kan harus dibuka lagi aksesnya di sana, admin yang bisa buka. Jadi kapan dia siapnya baru saya hubungin admin buka akses dia langsung melaksanakan. Jadi itu kan aksesnya sudah ditutup. Kalau yang tes-tes seperti itu kan aksesnya dari sana. Kecuali kalau tugas-tugas kayak gini kan bisa nyusul, walaupun ini yang penting begitu di hari kegiatan selesai semua gitu. Tapi kalau tes awal itu nggak bisa, kayak tes awal, tes akhir itu harus pada waktunya itu. Kalau aksesnya sudah ditutup nggak bisa lagi, walaupun kita ngerjain. Jadi harus konfirmasi lagi dengan admin konfirmasi lagi dengan BGP biar buka aksesnya itu. Jadi kan ribet. Ini dia nggak ada konfirmasi, jadi saya itu masalah oke kalau masalah ini. Nah, kalau masalah tugas-tugas yang lain bisa di rapel sekaligus kan tugas-tugas itu nanti begitu udah mau dekat-dekat bisa minta tolong sama siapa dia selesaikan. Tapi kan kalau tes awal itu kemarin nggak bisa, harus buka akses lagi. Terus kayak Zoom ini. Kalau di absennya kosong gimana? Sementara di rekaman kita kan ini langsung terakses ke sana. Oh ya. Gimana mau bantunya? Jadi saya mau mempertahankan kelulusannya, tapi dia sendiri aja nggak mau. Itu saya repot. Jadi kita masih ada waktu 1 bulan ya Pak? Iya, kita ini kan masih ada tatap maya ini 5 lagi. 5 lagi. Aja saya, saya gimana ini? Harapannya biar bisa lulus semua, tapi kalau kayak gini kayaknya nggak bisa. Masih ada harapan tatap muka nggak Pak? Nggak ada lagi tatap muka. Nggak ada lagi ya Pak? Waduh, padahal kangen sama Pak Marduki loh ini. Ya main Pak ke sini, udah disiapin di rumah. Jadi Ini apalagi curhat ini ya. ya udah dianggap rampung lah Pak John ini. Ya, itulah. Ini sebenarnya jadi beban bagi saya yang nggak hadir di Zoom. Makanya tadi udah tahu WA bisa hadir lah minimal walaupun kita nggak aktif kan kehadiran di situ udah tercatat di absen itu di rekaman. Ini malah Itu lagi Zoom belajar ada dedet. Enggak, Pipi Zoom belajar. Pipi belajar standar. Kayak tugas-tugas itu minimal itu sebelum tanggal 10 Desember nanti sudah selesai semua, itu udah mau ditarik data dari BGP. 10 Desember. Jadi kalau belum selesai itu, kalau sudah lewat dari tanggal 10, nggak bisa lagi, walaupun kamu orang ngirimnya aja nggak masuk lagi. Kalau data sudah terkumpul, udah ditarik dari BGP, kan nggak bisa lagi. Jadi makanya sebelum itu, tugas-tugas yang lain itu tolong diselesaikan, dikirim, jadi sehingga nggak ada kendala. Jadi, kalaupun kamu orang itu ada permasalahan nanti yang ini nggak lulus, ini nggak lulus, saya kan bisa ada alasan, bisa mempertahankan. Tapi dengan kayak gini kalau Zoom-nya aja pada kosong, nggak ikut tugas-tugas, nggak selesai, jadi apa alasan saya untuk membantu dia untuk lulus? Jadi ini beban saya juga. Tapi mau gimana lagi orang yang butuhnya, yang ininya orangnya sendiri aja
butuh kelulusan berarti kan. Paling saya mikirinnya. Gitu. Nah, ini mengenai kegiatan ini misalnya agak mempengaruhi nggak Pak? Ketika misalnya saya pribadi untuk kegiatan ini saya PKB tidak lulus itu nanti efek sampingannya gimana Pak? Kurang lebihnya? Ya nggak ada sih Nggak Pak, ada ya Pak ya? nggak ada. Ya, tapi Ya. kan cuman kita ya walaupun gimana Pak, pasti ada perasaan nggak enak loh. Kawan-kawan pada lulus, kita sendiri yang nggak, pasti nggak enak lah. Belajar tuh Jun gitu loh. Ya, upayakan walaupun lewat Jabri kalau bisa lulus semua Pak. Iya, mau saya lulus semua, tapi apa yang bisa saya pertahankan kalau Zoom-nya kosong kayak gitu? Tugas-tugasnya kosong. Ini yang kayak siapa Bu Yuli ini loh. Bu Yuli lihat dulu kosong semua di Zoom-nya kan. Cuman berapa kali aja dia ikut? 2 kali ya Pak. Sementara 2 kali nggak ikut Zoom itu aturannya nggak bisa lulus. Apalagi udah puluhan kali. Dibel aja Pak itu Pak. Dibel, kasih saran gitu. Jadi saya kemarin itu masih bisa berharap setelah kegiatan luring bisa aktif semua gitu. Jadi setelah luring itu absen Zoom itu bisa terisi semua. Malah enggak. Jadi gimana lagi? Malah keluar. Udah cukup itu, tapi masih ada udah cukup aja. Sejak 2 tadi. Jadi di sini oke Bapak Ibu kita lanjut ya ke materi. Jadi sini ada umpan balik. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan hari ini? Jadi yang kedua, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di waktu yang akan datang? Di sini kita refleksi untuk kegiatan kita. Jadi mudah-mudahan dengan kita merefleksi seperti kata kita membuatkan video banyak penuh masalah hingga berkali-kali ngulang. Nah, disitulah kita adakan refleksi. Jadi masuk refleksi itu kan mengingat apa sih kegiatan kita tadi, apa kendalanya. Nah, disitulah. Jadi untuk mengatasi kendala-kendala seandainya kita melakukan pembelajaran itu lagi, bagaimana? Itulah gunanya kita refleksi untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Oke Bapak Ibu ya, rasa hari ini kegiatannya cukup.
Nah, suruh bakal. Oke, Bapak Ibu yang ada, yang hadir, silakan buka kamera dulu. Kita foto dulu untuk screenshotan. Yang lain bikin screenshotan juga ya. Ihoma. Ayo, Bu Dwi, buka kameranya. Ayo, Pak Wayan bisa buka kamera nggak? Cekrek. Awas. Nanti dulu, ada di sini, Kenapa teman? Oke, Sakit ya? ayo siap yuk. Pak Wayan buka kamera bisa nggak? Pak Rizky. Ini Pak Puji ini bangun tidur apa? Tadi nggak nongol-nongol dipanggilin. Yuk, siap yuk. 1, 2, 3. Oke. Pak, lagi rame dari tadi, Pak. Kedengeran suaranya. Oke, Pak. Siap. Oke, lagi yuk. Semangat. Oke, semangat. Semangat yuk. 1, 2, 3. Oke. Pak Komang ada acara ya? Jangan diberhenti dengan apa rekamannya. Rekodnya. Sampai jam 9. Nah, ngobrol selesai. Pak Dio, jangan dulu tutup kameranya. Pak Dio ini enggak. Lihat dulu rambut kamu itu, Pak Dio. Udah jigrak karena videonya salah. Lagi ngambil batang singkong di kebun, Pak. Maklum Pak, belum ada yang ngurus. Lagi panen ya. Iya, rambutnya udah jigrak karena buat video salah-salah, nggak ada yang ngurus. Kayak buruan cari yang masak. Pak Dio nggak pakai baju ya? Pak Dio nggak pakai baju ya? Coba. Pakai, Pak. Mana, oi? Lagi di kebun, iya. Pak. Oh iya ya. Main ke rumah, Pak Dio main ke rumah. Woi, banyak cewek sini. Siap, Pak. Siap, OTW. Iya. Pokoknya pulang langsung bawa. Anak Pak Wari kan masih ada yang gadis, tenang aja. Ada, wis toh. Masih ada ya? Masih. Sampai Pak pulang. Pak Dio lahiran tahun berapa, Pak Dio? Masih muda, Pak. 2000, Pak. 2000. 2000. Oh, masih tua anak saya 99 lagi. Iya. Udah Pak Dio itu berarti. Masih muda, Pak. Terus itu.
Sudah selesai, Pak. Tar. Na 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 na. Lagumu nana. Na 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 na. Untuk Aku memang mumet. jadi sebelum kita menutup kegiatan kita sore ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum menutup kegiatan kita. Ya, akan dipimpin oleh Pak Wariman. Silakan Pak Wariman pimpin dulu doanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berterima kasih kepada rekan-rekan yang mana sore hari ini kita bisa berkumpul walaupun dengan tatap maya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dengan fasilitator kita bisa mencermati dan bisa mengambil hikmahnya, sehingga apa yang disampaikan kita bisa melaksanakan. Untuk itu, mari kita bersama-sama menutup acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wariman yang sudah memimpin doa. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dong. Ini sudah mau hujan. Stop record.